받아도 돼. 우연일까? 뭐? 단독 인터뷰 가겠습니다. 정신하세요! 네가 아는 배구? Hai guys, kembali lagi di channel Uka Family. Makasih ya yang udah klik video aku. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama berjudul When the Phone Ring. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur filmnya. Sesampainya di rumah, Seon memasakkan nasi goreng kimchi untuk Haejo. Dan sudah lama Haejo penasaran kenapa Seon pandai memasak. Seon berkata, jika memasak itu membutuhkan ketulusan. Seon juga meminta Haejo untuk selalu makan bersama di rumah. Maka rumah akan terasa hidup dan tak seperti dalam penjara. Namun Haejo tidak pernah mengatakan hal itu pada Seon. Menurut Haejo, selama 3 tahun rumah ini sangat dingin. Karena mereka tidak saling mengobrol. Apalagi saling menatap, jangankan makan bersama, bahkan tidur pun mereka terpisah. Seon terkejut mendengar ucapan Haejo. Seon mengejek Haejo, jika ingin tidur bersama, seharusnya Haejo mengatakannya dari dulu. Haejo tersipu malu. 원해? Singkat cerita, menurut Seon rumah ini sangat hangat setelah hidup bersama Haejo. Saat pulang kerja, Seon merasa senang setiap melihat cahaya jendela rumah menyala karena ada Haejo. Dan setiap melihat wajah Haejo, semua keributan di dunia seakan menjadi sunyi. Namun Seon selalu bersikap kejam dan dingin pada Haejo. Itu ia lakukan karena Seon takut akan memberikan hati pada Haejo. Di sana Haejo memberikan nomor si penculik asli dan Seon akan melacak nomor tersebut. Lalu pansel 406 akan menjadi rahasia antara Haejo dan Seon dan tidak akan dilaporkan pada polisi. Untuk sementara waktu, Seon melarang Haejo mengatakan sesuatu pada orang lain selain dirinya karena kaki tangan si penculik masih ada di sekitar mereka sebelum si pelaku tertangkap dan Haejo harus selalu waspada. 알겠어요. Pagi harinya, Haejo terbangun karena ia bermimpi buruk. Haejo lalu bergegas pergi ke kamar Seon. Rupanya Seon masih tertidur di kamarnya. Tiba-tiba Seon terbangun dan langsung memeluk Haejo. Rupanya hari itu Seon ingin menghabiskan waktu bersama istrinya. Karena selama 3 tahun menikah, Seon selalu sibuk bekerja. Sementara itu, Pak Duk-ji menghubungi Seon. Karena ia telah mendapatkan alamat si penculik itu, Seon lalu pergi ke sana tanpa ditemani siapapun. 몸 조심하십시오. Pada saat itu, Haejo menerima pesan lagi dari si penculik bahwa ia memberitahukan siapa sebenarnya Seon. Ia lalu mengirim sebuah video yang sama sekali Haejo tidak mengerti. Bertepatan dengan itu, Sangwoo mengirim Haejo pesan karena ia berada di panti asuhan dan teringat dengan Haejo. Haejo lalu meminta Sangwoo untuk bertemu dengannya. Haejo ingin Sangwoo menceritakan tentang acara misteri yang ada di televisi yang berkaitan dengan anak-anak panti yang hilang secara misterius. Sementara itu, Seon sampai di lokasi si penculik itu berada. Tempat itu adalah sebuah villa dan sudah tidak berpenghuni. Dan di sana Seon menemukan sebuah video acara televisi yang juga dikirim oleh si penculik itu pada Haejo. Di video itu tertulis jika Pak Seon adalah seorang pembunuh. Namun jika diperhatikan pada video tersebut ada tulisan tentang kasus penculikan anak-anak panti. Saat itu Haejo dan Sangwoo juga datang ke villa tersebut. Di sana Sangwoo ingin memperlihatkan villa yang berkaitan dengan anak-anak hilang. Namun karena sudah terlalu malam, mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Namun keberadaan mereka dilihat oleh Seon. Saat itu juga Seon langsung menghubungi Haejo. Namun karena ada Sangwoo di sampingnya, Haejo tidak bisa mengangkat telepon dari Seon. Akan tetapi Sangwoo meminta Haejo untuk mengangkat telepon tersebut karena sebenarnya Sangwoo tahu jika Haejo bisa berbicara. 받아도 돼.
Sementara itu, Seon langsung menghadang mobil Sangwoo. Seon juga meminta Haejo turun dari mobil Sangwoo dan masuk ke dalam mobilnya. Seon lalu memperingatkan Sangwoo untuk tidak dekat dengan Haejo. Di sana Sangwoo bertanya apa hak Seon dan siapa sebenarnya Seon. Namun Seon akan menjawab pertanyaan dari Sangwoo jika ia menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Sejak kapan Sangwoo mengetahui kejadian anak-anak panti yang menghilang dan apakah pelakunya sudah ditemukan? Seharusnya pihak polisilah yang menangani kasus ini, bukan malah dibuat acara misteri yang Sangwoo lakukan. Awalnya Seon tidak curiga dengan Sangwoo, namun semakin melihat Sangwoo, Seon semakin terusik. Sejak Sangwoo muncul, penculikan dan pengeboman terjadi. Seon lalu meninggalkan Sangwoo sendirian. 우연일까? Singkat cerita, Haejo lalu memberikan alasan mengapa dia bertemu dengan Sangwoo. Itu semua karena Haejo mendapatkan video dari si penculik. Haejo sebenarnya takut mengatakan pada Seon. Ia takut jika hubungan mereka kembali merenggang. Ia hanya ingin Seon menceritakan semuanya. Haejo berjanji akan menerima dan mengatasi ini semuanya. Seon lalu berkata, jika ia mengungkapkan sisi lain dari dirinya, Seon hanya ingin Haejo tahu jika predikat cucu mantan presiden, anak calon presiden, dan Baek Seon juru bicara kepresidenan itu hilang. Seon hanya ingin Haejo menjadi miliknya seutuhnya. 홍희주의 백성원이라는 거. Sementara itu, In-ha bertemu dengan ayahnya. Ia menikmati pelariannya dari pernikahannya sendiri selama beberapa tahun ini dan tidak ada yang mencari dirinya. In-ha lalu bertanya, apakah ini semua rencana ayahnya? Apakah dokumen petunjuk yang ia temukan di kantornya dikirim oleh ayahnya? Karena seingatnya ayahnya tidak terkejut setelah melihat dokumen itu. Dokumen itu berisikan jika Baek Seon bukanlah anak kandung dari Baek Wuyong. Apa sebenarnya kontrak yang dibuat ayahnya dengan keluarga Baek? Awalnya keluarga Baek akan membatalkan pernikahan ini setelah In-ha kabur. Namun ada satu perjanjian dengan mantan presiden alias kakek Baek Seon. Jika ketua Hong bisa meminta apa saja, sehingga pernikahan Seon dan Haejo pun terlaksana. Meski di undangan tetap menggunakan nama In-ha. Apakah itu karena kecelakaan yang menimpa In-ha sewaktu kecil? Dulu ayahnya mengarahkan polisi dan kejaksaan untuk mengusut kasus kecelakaan itu, tapi tiba-tiba ayahnya berhenti melakukannya. Apa ada hubungannya dengan keluarga Baek yang pernah berlutut di hadapan ketua Hong? Lalu ketua Hong berkata untuk tidak mengingat-ingat masa lalu yang buruk karena sekarang ada masalah yang baru, di mana saat ini Seon telah diancam oleh seseorang dan pengancam itu tahu tentang Seon, Haejo dan juga In-ha. 희주를요? Singkat cerita, Seon dan Haejo kembali bekerja seperti biasa. Namun saat Seon melakukan pidato, Seon menunjukkan sebuah potongan video yang dikirim oleh pelaku kemarin. Seon ingin para awak media mencari tahu apa maksud si pengancam mengirim video ini. Jika ada yang berhasil, maka ia akan memberikan wawancara eksklusif. 단독 인터뷰 가겠습니다. Sementara itu, In-ha berkunjung ke rumah Haejo. Ia lalu menunjukkan sebuah surat dokumen bertuliskan jika Baek Seon bukan anak kandung keluarga Baek. Namun kata-kata In-ha tidak membuat Haejo terkejut karena dari awal Seon sudah menyadarkannya dan Haejo akan menerima Seon meski Seon melepaskan keluarga Baek dan Haejo tahu jika Seon sangat mencintai dirinya. 혹시 알고 있었어? Saat di kantor, Haejo sedang melihat foto-foto saat bertamasya. Awalnya Haejo senang melihat keseruan mereka di sana, sampai kemudian tiba-tiba Haejo menangis. Sementara itu, di kantor jubir ada seorang pria parubaya menelpon dan ingin sekali berbicara dengan Seon. Pria itu adalah pemilik toko pancing yang terkejut setelah mendengar berita jika Seon diancam oleh seseorang. Ia menuliskan di sebuah tulisan jika ia masih hidup. Pria itu adalah orang yang dulu merawat Seon saat masih kecil. Pria itu sangat sayang pada Seon, sampai akhirnya Seon dijemput oleh keluarga Baek. Dulu di tempat pria itu, Seon pernah melihat seseorang sedang menenggelamkan anak kecil ke sungai. Apa itu arti pesan itu pada Seon? Seon langsung pergi ke tempat si penelpon tersebut. Namun sesampai di sana, rumah itu sudah terbakar dan pria itu tergeletak di lantai. Seon mencoba menyelamatkannya, namun tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat Seon terjatuh dan pingsan.
네가 아는 백호